Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Genkai 17. Teman-teman, nah di video sebelumnya kita coba membahas tentang apa itu database ya. Nah, kemarin sempat saya coba paparkan dan langkah-langkah dalam pengimplementasiannya. Dari mulai pembuatan database, tabel, lalu menentukan fieldnya, dan mengisi recordnya. Nah, sekarang saya akan coba sharing gitu ya ke teman-teman tentang relasi dan query. Nah sebelum ke situ kita coba review kembali bagaimana langkah-langkah dalam membuat tabel ya. Nah di sini baru ada satu tabel yaitu tabel barang. Kita coba create dulu tabel design. Sekarang saya coba membuat tabel karyawan. Nah field pertama ini adalah nick ya. Short text saja, lalu ada nama, short text juga, lalu ada bagian. Nah, untuk bagian ini kita coba buat menjadi combo box ya, sama seperti satuan di tabel barang, seperti itu. Kita ke lookup, lalu ke combo box. Nah, row search tipenya kita pilih value list. Nah, row search-nya ada apa aja nih bagiannya? Misalkan staff, lalu bagian. Cukup udah itu aja ya. Nah, selanjutnya nick-nya kita buat menjadi primary key atau kode unik ya. Simpan. Kita beri nama tabel karyawan. Kita isi dulu ya recordnya. Misalkan nicknya boleh teman-teman ngasal aja dulu ya. Nah bagiannya tinggal pilih mau apa nih. Oh salah ya, bukan bagian kan namanya bagian. Kita coba rubah lagi. Kita coba edit, klik kanan design view, lalu ke bagian lookup. Nah ini bukan bagian, staff atau admin. Nah sudah ya. Record yang kedua misalkan ini sebagai admin. Nah seperti ini. Lalu saya coba buat lagi namanya tabel desain ya. Nah saya akan coba buat tabel penjualan. Filenya ada apa aja? Nomor faktur ya tentunya. Nomor faktur, tanggal faktur. Kita singkat aja ya. Nah, untuk tanggal apa nih? Pilihannya adalah date, time. Formatnya kita coba yang long date aja. Nah, lalu ada nick. Nah, nick ini kita ambil datanya dari tabel karyawan ya. Nah, kita coba ke lookup. Pilihannya adalah combo box. Nah, row search-nya tadi kita milihnya value list ya. Sekarang tabel atau query karena datanya kita akan ambil dari tabel karyawan. Nah, row search-nya di sini pilihnya tabel karyawan. Jadi ketika nanti mengisi record yang nick akan muncul data dari tabel karyawan seperti itu ya. Nomor fakturnya di sini kita coba kasih primary key. Lalu simpan. Namanya tabel penjualan. Kita coba isi, misalkan fakturnya FA001. Nah ini tanggalnya tinggal diklik aja ya. Nah tanggal sekarang aja boleh, today.
Nah, kita perbesar ya. Nah, ini nicknya tinggal pilih yang mana. Nah, gitu. Oke, coba kita faktor yang kedua. On today. Nicknya yang kedua. Save. Nah, tabel penjualan sudah kita buat. Sekarang saya coba buat tabel detail penjualan. Oke, kita create tabel design. Nomor faktur. Lalu ada kode barang. Lalu ada jumlah beli. Nah, jumlah beli ini kita pilihnya number ya. Karena memang diisinya number. Kita belinya berapa? Apakah 2, 3 atau 5 seperti itu. Nah, untuk kode barang di sini kita coba ambil datanya dari tabel barang. Oke, kita pilih combo box. Tabel query sudah betul. Nah, tabelnya adalah tabel barang. Oke. Nah, kalau di sini ini tidak perlu kita kasih primary key ya. Karena tentunya kalau misalkan kita belanja gitu ya, itu pasti lebih dari 1 gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi misalkan FA001 barangnya apa, lalu FA001 barangnya apa. Gitu ya. Seperti ini nggak akan saya kasih primary key karena nomor faktur ini nanti ngambilnya adalah dari tabel penjualan. Nah, ini juga sama nih. Kita ganti ke lookup, combo box, tabel atau query, row search-nya tabel penjualan. Nah, itu oke. Jadi teman-teman kita coba isi ya. Simpan dulu sebelumnya. Simpan tabel detail penjualan. Nah, ini muncul noti pasti ya, karena dia merekomendasikan harus memakai primary key katanya, kode unik. Tapi kita enggak ya, karena nomor faktur ini kita ngambil dari tabel penjualan. Oke, kita pilih no. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya. Selanjutnya kita akan coba membuat relasi ya. Oke, teman-teman. Nah, kita sudah membuat 4 buah tabel ya. Selanjutnya kita akan coba membuat relasi ya. Nah, jadi relasi ini hubungan antara tabel yang mempresentasikan hubungan antar objek gitu ya. Nah, jadi contohnya tadi ada tabel penjualan, nomor faktur, dan ada tabel detail penjualan. Ada nomor faktur juga. Nah, itu kita hubungkan atau kita relasikan sehingga nanti berhubungan datanya seperti itu gitu ya. Oke. Nah, untuk relasi, nah jadi relasi ini intinya bekerja dengan mencocokkan data ya dalam file kunci. Jadi kalau misalkan di tabel penjualan ada FA001 dan di tabel detail penjualan ada FA001 juga untuk nomor fakturnya. Nah, itu nanti bisa dicocokkan nih. Kalau nggak cocok ya berarti nggak nyambung, tidak berelasi gitu ya datanya seperti itu. Oke, untuk relasi tentunya ada 3 jenis teman-teman. Nah, yang pertama ada relasi one to many. Relasi ini adalah relasi satu ke banyak. Itu jenis relasi yang paling umum atau yang sering banyak digunakan gitu ya. Nah, dalam relasi satu ke banyak, sebuah record dalam tabel A misalkan ya dapat memiliki banyak record yang bersesuaian dengan tabel B gitu. Contohnya, misalkan dosen mengajar kuliah. Jadi dosennya 1, nah mengampu banyak mata kuliah 1 ke
banyak gitu ya. Jadi ada tabel dosen D001 Pak Bambang misalkan, lalu ada mata kuliahnya bukan matematika ya, misalkan manajemen gitu ya. Nah, di situ juga ada tabel mata kuliah, ada kode dosennya itu adalah D001 Pak Bambang, dan beberapa lain mata kuliah yang lain tentunya gitu ya. Oke, nah selanjutnya ada relasi many to many. Nah, kalau ini relasi banyak ke banyak. Jadi contohnya sebuah record dalam tabel A dapat memiliki banyak record yang bersesuaian dengan tabel B. Sama ya dengan yang di atas, hanya bedanya banyak ke banyak gitu ya, seperti itu. Oke, contohnya mahasiswa gitu ya melakukan proses mengajar ke mata kuliah, banyak mata kuliah. Kan mahasiswa banyak nih, ada NIM-nya di situ gitu ya. Nah, lalu di mata kuliahnya juga banyak. Di tabel mata kuliah tentunya di situ juga ada NIM yang nanti bisa dicocokkan atau bisa direlasikan. Nah, itu banyak ke banyak gitu ya, contohnya mahasiswa ke mata kuliah. Oke, yang terakhir ada one to one. Nah, dalam relasi satu ke satu, setiap record misalkan dalam tabel A hanya dapat memiliki satu record yang bersesuaian dengan tabel B. Jadi hanya satu ke satu aja gitu ya, tidak memiliki banyak record seperti itu. Contohnya ini adalah ketua jurusan misalkan ke jurusan. Jadi yang megang jurusan informatika ini siapa nih? Oh, Pak Ali gitu ya. Yang memegang jurusan manajemen ini ada Bu Susi, misalkan seperti itu ya. Itu relasi satu ke satu. Jadi ada 3 macam ya untuk relasinya. Ada one to many, satu ke banyak, ada many to many, banyak ke banyak, ada one to one. Nah, di sini kita coba praktekkan nih. Cara membuat relasinya gimana? Kita coba pilih database tools di sini, lalu kita klik relationship. Nah, muncul nih tabelnya, ada 4 tabel. Kita blok saja ya. Kita blok saja. Lalu add. Oke, seperti ini. Nah, kita rapihkan dulu. Oke. Nah, di sini kita coba relasikan gitu ya. Oke. Nah, untuk relasi pertama di sini ada kode barang dari tabel barang ke tabel detail penjualan. Kode barang ini jenis relasinya apa nih? Jenis relasinya one to many ya. Nah, oke, seperti itu teman-teman. Caranya gimana? Kita drag saja dari kode barang gitu ya, dengan mengklik atau menahan klik mouse yang sebelah kanan. Kita coba drag ke kode barang, jangan sampai ketukar ya. Kode barang ke kode barang lagi. Nah, di sini ada edit relationship. Nah, ini juga ada keterangannya. Kode barang dari tabel barang ke kode barang dari tabel detail penjualan. Oke, di bawahnya kita centang saja semuanya. Gunanya buat apa? Nah, di sini ada cascade update relasi field. Nah, cascade update ini berarti ketika dirubah otomatis tabelnya pun merubah gitu ya. Ketika di tabel detail penjualan dirubah, otomatis juga merubah gitu. Bisa mengedit juga, bisa mengupdate juga seperti itu. Oke, kita coba create. Nah, sudah ya. One to many. Selanjutnya kita coba dari tabel karyawan ke tabel penjualan, Nick dan Nick gitu ya. Oke, kita create. Lalu yang terakhir nomor faktur ke nomor faktur yang di tabel detail penjualan. Kita centang semuanya, kita create. Oke, ini semuanya menggunakan relasi one to many ya. Lalu kita simpan. Oke. Terus reaksinya buat apa tadi di relasi gitu ya teman-teman. Coba teman-teman buka di sini tabel penjualan. Tuh. Muncul tanda plus di sini. Jadi ketika diklik, nah di sini ada kode barang yang belum diisi, jumlah belinya pun belum ada. Ini dari mana? Kok ada kode barang? Dari tabel detail penjualan. Nah, yang ini karena masih kosong. Gitu ya.
kita coba isi yang ini. Misalkan 001, nama barangnya B001, jumlah belinya 2. Kita simpan, close. Nah, nanti update di sini. Kita coba close dulu deh. Nah, muncul ya. Atau mau ditambahkan di sini pun bisa. B002, jumlah barangnya 3 karena sudah berrelasi. Lalu yang F002 misalkan mau ditambahkan, oke, seperti ini. Oke, kita save. Nanti data yang kita isi record di sini ini juga akan muncul di tabel detail penjualan. Yang tadinya kita isi 1 ya, sekarang jadi ada 4. Tuh. Karena sudah berrelasi. Seperti itu teman-teman. Itu untuk yang relasi ya. Oke, selanjutnya kita akan coba ke query. Oke. Nah, jadi teman-teman, selanjutnya kita akan beralih ke query. Nah, jadi query ini adalah sarana ya untuk mengatur data yang disimpan dalam tabel sehingga hanya data-data tertentu saja yang akan dimunculkan dalam tabel. Oke, jadi maksudnya gini, query itu tabel-tabel juga, cuman isinya, fieldnya kita bisa ngambil dari beberapa tabel yang sudah direlasikan. Contohnya kita ingin membuat query penjualan. Nah, isinya ada field penjualan dan field barang gitu ya, disatukan seperti itu teman-teman. Oke, dan query juga dapat menyortir data atau menampilkan data-data yang memenuhi kriteria tertentu. Jadi nanti bisa kita filter seperti itu ya datanya. Kita ingin menampilkan data yang mana saja, apakah baik tanggal penjualan seperti itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, nanti kita coba praktekkan ya. Oke, pertama kita coba buat dulu nih query-nya. Langkah-langkahnya bagaimana? Untuk membuat query ada 2 cara. Ada menggunakan query wizard dan query design. Kita coba cara yang pertama dulu. Oke, kita pilih query wizard dulu ya. Kita klik query wizard. Nah, ini kita pilihnya yang atas aja. Oke. Di sini kita pilih tabel penjualan. Misalkan kita ingin membuat query penjualan ya. Nomor faktur, tanggal faktur, ada nick. Nick kita masukkan. Nah, nick ini berhubungan dengan mana? Dengan tabel karyawan. Kita masukkan juga tabel karyawan, yaitu ada nama, ada bagian. Nah, seperti ini aja. Next. Oke, namanya query penjualan. Ini finish. Tuh, jadi muncul ya. Kalau di tabel penjualan kan hanya nomor faktur, tanggal faktur, dan nick. Tetapi kalau sudah kita buat query, jadi lebih enak terlihatnya. Nomor faktur, tanggal faktur, nick, ada namanya juga, ada bagiannya juga. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Itu cara atau langkah-langkah membuat query menggunakan query wizard. Sekarang kita coba menggunakan query design ya. Oke. Nah, untuk query design ini kita coba klik. Nah, jadi ada 2 cara, ada query wizard dan query design. Oke, kita add dulu tabelnya. Oke. Oke. Nah, field pertama yang akan kita buat query apa dulu nih? Kita coba membuat query tabel detail penjualan. Yang pertama ada nomor faktur dulu. Pilih tabelnya dulu ya teman-teman biar gampang. Kalau yang fieldnya dulu kebanyakan tuh. Kita pilih tabelnya dulu, tabel detail penjualan. Lalu fieldnya nomor faktur. Nah, field kedua apa nih? Kode barang. Di tabel detail penjualan kita pilih kode barang. Nah, setelah kode barang dipilih, kemana nih? Nah,
ke nama barang. Oke, nama barang. Nah, lalu ada apa lagi? Satuan ya. Lalu ada harga. Nah, setelah harga kemana lagi? Nah, ada satu lagi, ada jumlah beli. Oke, kita masukkan tabel detail penjualan, jumlah beli. Nah, setelah itu kita simpan. Query detail penjualan. Di sini kita oke saja. Nah, oke. Kita coba lihat. Ini ada datanya ya. Nomor faktur, kode barangnya apa aja, nama barangnya apa aja, satuannya, harganya, dan jumlah beli. Nah, ini juga ada query penjualan yang datanya nomor faktur, tanggal faktur, NIK, nama, dan bagian. Oke, nah jadi seperti itu teman-teman langkah-langkah dalam penggunaan atau langkah-langkah dalam membuat sebuah query ya. Bisa kita menggunakan query wizard atau query design. Gimana nyamannya teman-teman gitu ya. Seperti itu. Oke, untuk video kali ini sekian gitu ya. Nanti di video selanjutnya kita akan coba ke kriteria gitu ya. Masih di dalam query teman-teman. Oke. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.